Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lukman Cahyadi dengan NPM 241407173 dan teman saya. Saya Jamelia Mutiara Sanji dengan NPM 241407019. Saya Hilma Ratara Sujastia Fitri dengan NPM 241407040. Saya Syarif Chandra NPM 2414070. Kami di sini akan membuat sensor gas MK135 dengan tema untuk mendeteksi gas CO2 sisa pembakaran. Selamat menyaksikan. Jadi untuk rangkuman hasil keseluruhan dari kelompok kami, yang pertama saat kalibrasi. Jadi proses kalibrasi dilakukan dengan membandingkan keluaran sensor MK135 terhadap standar nilai CO2. Setiap detik pengukuran dilakukan 3 kali pengulangan, kemudian dihitung nilai rata. Data kalibrasi diplot dalam grafik hubungan nilai standar CO2 yaitu X terhadap respon sensor yaitu Y. Untuk persamaan kalibrasi, dari grafik kalibrasi diperoleh persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 5.7353X ditambah 483,88. Keterangannya, Y adalah kuartal nilai sensor CO2, X adalah nilai standar CO2. Selanjutnya ada nilai koefisien determinasi atau R kuadrat. R kuadrat sama dengan 0,968. Nilai R2 mendekati 1 menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat. Sensor memiliki akurasi dan linearitas yang sangat baik terhadap standar nilai CO2. Selanjutnya pada validasi. Jadi proses validasi digunakan sampel 15 yaitu 1-15 detik, dan pada setiap sampel diuji sebanyak 3 kali pengulangan. Pada sintak validasi ditambahkan nilai persamaan regresi pada proses kalibrasi sebelumnya, yaitu Y sama dengan 5.7353X ditambah 483,88. Lalu persamaan validasi yang didapat dari grafik yaitu Y sama dengan 52,909 dan nilai koefisien determinasi R kuadratnya yaitu 0,8159. Dari hasil semua ini diketahui bahwa hubungan sensor dengan standar masih cukup baik. Terjadi sedikit penyimpangan dibandingkan hasil kalibrasi, namun masih dalam batas wajar alat sensor gas. Sensor ini dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk pemantauan CO2. Selanjutnya pada tahap uji kinerja sensor CO2 dengan metode uji kinerja. Yang pertama, total waktu uji kinerja yaitu 16 jam. Uji kinerja dibagi menjadi 8 taraf. Setiap taraf diuji selama 2 jam. Pencatatan data dilakukan setiap 15 menit. Sintak uji kinerja adalah sintak yang sama dengan sintak validasi. Untuk parameter uji kinerja, yang pertama akurasi. Nilai akurasi rata-rata sensor yaitu 98,15%. Jadi sensor memiliki tingkat ketelitian yang sangat baik. Selisih antara sensor dan nilai rujukan relatif kecil. Yang kedua ada repeatabilitas. Nilai repeatabilitas 7,49%. Sensor ini memiliki repeatabilitas yang baik dalam pengukuran berulang. Yang ketiga ada stabilitas. Nilai stabilitas yang diperoleh adalah 0,995 atau seluruh data dinyatakan stabil. Jadi sensor mampu mempertahankan performanya selama uji kinerja yaitu 16 jam. Yang keempat ada kecepatan dan respon alat ukur. Rata-rata kecepatan pengukuran yaitu 0,87750 dan rata-rata waktu respon sensor yaitu 3,6975 detik. Jadi sensor ini memiliki respon cepat terhadap perubahan konsentrasi CO2. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me love, don't need no money.
selanjutnya saya di sini akan menyampaikan pendahuluan tentang uji coba kami. Yang pertama adalah latar belakang. Kualitas udara, terutama kadar CO2, sering meningkat akibat aktivitas manusia melalui proses pembakaran, sehingga diperlukan cara untuk mengetahui apakah udara di sekitar masih aman atau sudah melebihi batas normal. Untuk itu, kami melakukan uji coba pendeteksian gas CO2, karena gas ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas udara dalam suatu ruangan. Sensor yang digunakan adalah MQ135 karena sensor ini sensitif terhadap CO2 dan beberapa gas polutan lain, sehingga cocok digunakan untuk percobaan sederhana dalam mendeteksi perubahan kadar CO2 di lingkungan. Permasalahannya, banyak orang yang tidak menyadari kenaikan kadar CO2 di ruangan karena gas ini tidak berbau dan tidak terlihat, sehingga udara bisa menjadi pengap tanpa disadari. Selain itu, belum tersedia alat sederhana dan terjangkau untuk memantau kualitas kadar CO2 secara langsung pada lingkungan sekitar. Hal ini membuat sulit untuk mengetahui kapan kualitas udara mulai menurun dan kapan perlu dilakukan ventilasi atau tindakan lain. Tujuannya yang pertama, mengetahui dan memantau kadar CO2 di lingkungan sekitar dengan menggunakan sensor MQ135 sehingga perubahan kualitas udara yang tidak dapat dilihat secara langsung ini dapat terdeteksi. Melalui tujuan ini diharapkan pengguna dapat memahami kondisi udara dan mengetahui kapan kualitasnya mulai menurun. Yang kedua, mengevaluasi kinerja sensor MQ135 dalam mendeteksi CO2 pada kondisi nyata, meliputi kepekaan sensor, kecepatan respon, serta konsistensi pembacaan. Tujuan ini dilakukan untuk menilai apakah sensor tersebut layak digunakan sebagai alat pemantau kualitas udara yang sederhana, murah, dan dapat diterapkan dalam pengawasan sehari-hari. Di sini ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk merangkai sensor kita, ya. Pertama itu ada Arduino Uno. Jadi di sini penjelasannya itu adalah papan microcontroller yang berfungsi sebagai pusat pengendali. Fungsinya itu untuk ngebaca sensor, ngeproses data, mengendalikan perangkat seperti LED, buzzer, LCD, dan modul-modul lainnya. Lanjut yang kedua itu ada RTC. Nah, RTC ini singkatannya itu real time clock. Jadi itu modul yang buat mencatat waktu, yang dapat menyimpan jam, menit, detik, serta tanggal itu secara akurat, dan dia tetap berjalan meskipun Arduino itu dimatiin karena dia memiliki nih guys, baterai cadangannya. Dan yang ketiga itu ada MMC. Nah, MMC ini atau SD card modul itu adalah perangkat yang menyimpan eksternal yang digunakan Arduino untuk merekam dan menyimpan data sensor dalam bentuk file. Terus lanjut ke LCD. Nah, LCD ini kita menggunakan 16x2, yaitu berfungsi sebagai layar tampilan untuk menampilkan informasi seperti nilai yang kita dapat waktu kita mengukur, dan status sistem, komunikasi 12C. Lanjut ke buzzer. Buzzer ini itu alat output yang memberikan bunyi peringatan, ya. Ketika kita di sini kan mendeteksi gas CO2, jadi ketika gasnya itu sudah bahaya, dia akan bunyi seperti. Terus lanjut ke LED. Sini kita menggunakan LED merah dan ini ya hijau, ya. Jadi LED sendiri itu komponen pemancar cahaya kecil yang benar sebagai indikator status, ya. Jadi di sini kita ketika gasnya itu aman, maka LED hijau akan nyala, dan ketika bahaya LED merahnya itu akan menyala. Lanjut ke kabel jumper, ya. Jadi kabel jumper itu adalah kabel, ya, yang menyambungkan komponen dan modul pada breadboard. Ini nanti ditancap-tancapkan, jadi atau Arduino tanpa perlu solder. Lanjut, di sini
sini ada breadboard. Nah, jadi breadboard adalah papan cobaan yang memungkinkan penyusunan rangkaian elektronik itu secara cepat lah, efisien ya, dan mudah ya, tanpa perlu disolder karena komponennya itu cukup ditancapkan pakai dan disambung-sambungkan oleh kabel jumper. Jadi kita resistor sama kedua di sini. Nah, resistor itu komponen elektronika ya, yang berfungsi membatasi arus sehingga melindungi komponen lain itu seperti LED lainnya itu kerusakan akibat cadangan arusnya tidak stabil atau terlalu berlebihan. Di sini ada sensornya ya, kita memakai sensor tipe MQ135, dimana ini kita gunakan untuk mengukur gas CO2 nya ya, untuk mendapatkan nilai bahaya atau amannya. Jadi untuk mendeteksi lah ketika bahaya itu tadi buzzer akan berbunyi dan LED merahnya akan hidup. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sensor yang kami buat, yaitu rangkaian sensor CO2 yang menggunakan sensor MQ135 ya. Jadi di sini komponen-komponen yang digunakan itu ada LCD, ada RTC, MMC, ada breadboard, ada Arduino, dan ada buzzer, LED, dan kabel jumper ya. Yang pertama itu kita SD card ya, yang pertama itu SD card atau MMC. Kita hubungkan VCC nya ke 5V, kemudian GND ke GND atau ground, kemudian melanjutkan ke CS ke D10, melanjutkan MOSI ke D11, dan MISO ke D12, dan yang terakhir itu SCK ke D13. Oke, selanjutnya itu ada rangkaian RTC ya. Pertama kita hubungkan VCC ke 5V, kemudian ground ke ground, kemudian SDA ke A4, dan yang terakhir itu SCL kita hubungkan ke A5. Lanjut LCD ada rangkaian LCD. Jadi yang pertama itu VCC nya ke 5V, ground nya ke ground, kemudian SDA nya kita hubungkan ke A4, lanjut ke SCL nya kita hubungkan ke A5. Lanjut di sini sensor yang kita gunakan itu MQ135. Yang pertama itu VCC nya dihubungkan ke 5V, kemudian AO ke AO, dan ground ke ground, dan yang terakhir itu ada AD ke pin 2. Lanjut ke buzzernya ada anoda plus dihubungkan ke pin 7, kemudian katodanya ini dihubungkan ke ground. Lanjut ini LED merah dan LED hijau ya. Kalau LED merah itu anoda dan anodanya di pin 8, kemudian katodanya ke ground. LED hijaunya kurang lebih sama, cuman ini anodanya dihubungkan ke pin 9 dan katodanya di ground. Sekian penjelasan dari saya. Baik, ini saya akan buat video rangkaian dari sensor gas MQ135. Langsung saja ke rangkaiannya. Untuk yang pertama yaitu kita jumperkan dulu. Kita jumperkan pin A5 pada Arduino ke papan. Lalu kita jumper juga pin A4 lalu pin ground kita sambungkan juga, lalu pin 5V
kita jumperkan juga. Baik, untuk yang pertama yaitu merangkai SD card. Yang pertama itu ada pin CS. Pin CS ini kita sambungkan saja ke pin 10. Lalu pin SCK kita sambungkan ke pin 13. Kemudian MOSI kita sambungkan ke pin 11. Lalu MISO kita sambungkan ke pin 12. Lalu VCC kita sambungkan ke 5V. Kemudian ground kita sambungkan ke ground. Baik, sudah. Selanjutnya merangkai RTC. Untuk yang pertama-tama kita tancapkan ground ke jack ke ground. Lalu VCC dan SDA ini kita VCC sambungkan ke 5V, lalu SDA ke A4 dan SCL ke A5. Baik, sudah. Selanjutnya kita memakai LCD. Yang pertama ground, kita sambungkan ke ground. Lalu pin VCC ke 5V. Lalu SDA ke A4. Kemudian SCL ke A5. Baik, sudah. Kemudian kita rangkai sensor gas MQ135 nya.
Untuk yang bagian VCC kita sambungkan ke 5 V, lalu ground ke ground pastinya, lalu pin AO, lalu ke A0, baik sudah. Kemudian selanjutnya AD, kita sambungkan ke pin 2. Baik sudah. Kemudian selanjutnya kita rangkai LED-nya. Untuk LED hijau kita taruh sebelah kiri dan LED merah sebelah kanan. Lalu kita pasang resistor di sebelah kaki LED. Kemudian pada kaki resistor kita sambungkan ke ground. Lalu disambungkan pin LED merah ke pin 7. Pin 8. Kemudian kita jemparkan lagi LED hijau ke pin 9. Baik sudah. Lalu akan saya coba tancapkan ke laptop. Dan berhasil, lampunya hidup semua dan LCD juga hidup. Lalu akan coba saya upload.
baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintak kalibrasi yang saya gunakan pada sensor gas MQ135. Jadi untuk yang pertama yaitu ada include ini gunanya untuk memanggil library yang digunakan. Jadi ada 4 include, yaitu include WRH, include liquid crystal, ada include RTC, dan include SDH. Include WRH itu digunakan untuk komunikasi 12C atau LCD. Lalu include liquid crystal yaitu untuk mengontrol LCD 16x2. Lalu ada include RT sleep titik H, itu digunakan untuk menggunakan modul waktu DS3231. Lalu ada include SDH untuk menyimpan data pada SD card. Lalu ada inisialisasi objek, itu liquid crystal 12C LCD 0x27,6,2. Itu digunakan untuk membuat objek LCD menggunakan LCD ukuran 16 kolom kali 2 baris. Lalu ada RTC DS3231, itu adalah objek untuk membaca waktu dari modul DS3231. Lalu situ ada sintak pin. Yang pertama itu ada sintak MQ135AO, itu disambungkan ke pin AO. Lalu ada MQ135D disambungkan ke pin 2 pada Arduino. Lalu LED merah dijamperkan pada pin 8. Lalu ada LED biru dijamperkan pada pin 9. Lalu buzzer dijamperkan pada pin 7. Lalu SD CS dijamperkan pada pin 10. Lalu ada file data file, itu ada fungsi untuk mengubah angka menjadi nama hari, itu string nama hari int th. Fungsi ini untuk mengubah angka dari RTC, angka hari dari RTC menjadi teks nama seperti Minggu, Senin, Selasa, dan selanjutnya. Lalu itu ada bagian point setup. Page setup ini digunakan untuk ketika serial dimulai untuk dibagi. Lalu ada LCD ini dan LCD backlight, yaitu digunakan untuk diaktifkan dan lampu belakang dinyalakan. Lalu ada sintak pin mode. Pin mode itu digunakan untuk menentukan apakah pin menjadi input atau output. Lalu selanjutnya ada tampilan nama kelompok, ada sintaks dari nama kelompok. Lalu serangkaiannya ada LCD print, digunakan untuk menampilkan nama mata kuliah, kelompok, nama anggota, dan NWM. Lalu ada judul sistemnya, dan masing-masing itu ditampilkan selama 2 detik karena kita menggunakan delay 2000. Lalu ada kemudian inisialisasi RTC. Lalu ini digunakan ketika RTC terdeteksi program ini akan berhenti dan pada LCD akan memunculkan RTC error. Ada inisialisasi SD, dan jika SD card gagal dibaca, maka program akan memunculkan SD gagal. Lalu loop, ada in gas analog, ada in gas digital. Gunanya untuk mengambil nilai analog. Gunanya digunakan untuk mengambil nilai analog sensor, lalu untuk mengambil status digital, dan untuk mengambil waktu RTC. Jadi yang gas analog ini digunakan untuk mengambil nilai analog sensor. Ini digunakan untuk mengambil waktu digital. Lalu yang ini digunakan untuk mengambil waktu dari RTC. Lalu INT batas gas, yaitu gunanya untuk menentukan batas bahaya dan tidaknya
gas. Jika nilai gas di bawah dari 400, maka itu berarti aman. Lalu jika lebih dari 400, itu akan bahaya. Lalu ada tampilkan hari dan waktu, ada LCD set cursor 00, LCD print nama hari, no day of the week. Ini digunakan untuk menampilkan real time, yaitu seperti hari ini dan jam saat ini. Lalu LCD set cursor ini, lalu sampai RTC ini itu digunakan untuk menampilkan LCD pada baris pertama. Pada baris pertama jadi ditampilkan semua dengan format angka 2 digit. Lalu ada sintak baris kedua ini untuk status gas. Jadi pada baris kedua LCD dia akan menampilkan jumlah gas yang dihitung oleh sensor MT135. Lalu di sini ada sintak gas untuk LCD print. Jika gas tadi melewati dari 400, maka lampu LED merah itu akan akan menyala, dan pada LCD akan menampilkan tulisan bahaya. Lalu jika pada LCD print yang ini, lampu merah akan mati dan lampu biru akan hidup dan buzzer mati. Maaf yang tadi, jika gas melewati inti batas dan buzzer akan hidup atau berbunyi. Lalu data file sama dengan SD open dalam kurung gas analog txt file read ini digunakan untuk membuka file bernama gaslog txt. Jika file belum ada, akan otomatis dibuat. Lalu pada sintak yang ini digunakan untuk data yang disimpan seperti waktu, nilai analog, dan nilai digital sensor akan disimpan ke dalam MMC dan serial monitor. Jadi jika ini tidak ada, MMC tidak akan dapat menyimpan dan serial monitor tidak akan dapat membacanya. Lalu ada serial print LN gagal multi SD ini akan muncul ketika SD card tidak dapat menyimpan data file. Lalu yang terakhir itu ada delay 1000 ini gunanya untuk menunggu program sebelum melakukan pembacaan ulang. Jadi setiap jam yang dimunculkan akan muncul setiap 1 detik gitu. Baik, cukup sekian presentasi. Baik, cukup sekian penjelasan dari sintak kalibrasi yang sudah saya buat. Selanjutnya ke sintak validasi. Oke, jadi setelah dilakukan kalibrasi dengan cara mendeteksi asap obat nyamuk yang didekatkan pada sensor, kemudian data ini dimasukkan ke dalam Excel, yang dimana kami di sini itu menggunakan 20 sampel. Masing-masing sampel ini kita lakukan selama 3 kali percobaan atau 3 kali pengulangan. Kemudian data-data ini kita masukkan ke dalam grafik dengan cara yang pertama kita klik insert, lalu kita klik chart.
ampere. Lalu kita pindahkan dulu ini ke sisi kanan agar tidak menutupi tabel standar nilai CO2 tersebut. Lalu kita klik kanan, select data, lalu kita klik add. Nah, jadi untuk series name-nya kita namain dengan kalibrasi sensor CO2. Kalibrasi sensor CO2. Nah, untuk series X-nya yaitu nilai dari kalibrator. Nah, karena kelompok kami ini tidak menggunakan kalibrator, jadi kita menggunakan standar CO2, yang dimana kita pakai dari rata standar nilai CO2 tersebut. Setelah itu, kita untuk series ini kita menggunakan rata-rata dari nilai sensor, nilai yang kita dapat tadi dari percobaan. Oke, kita klik OK, dan inilah nilai yang didapat dari grafik yang kita buat. Kemudian setelah itu, di bagian titik pada grafik ini kita klik kanan, kemudian add trend line, linear, kemudian scroll ke bawah, kita klik display equation on chart dan display R squared value on chart. Di sini kita didapatkan R2-nya itu 0,9681, yang dimana pada grafik Excel ini berarti tingkat kecocokan antara data hasil pengukuran dengan garis regresinya itu sangat tinggi, dimana kita dapatkan hasil R2 atau koefisien determinasinya, dimana menunjukkan seberapa besar variasi data yang didapat dijelaskan oleh model regresi. Nah, nilai 0,9681 ini berarti bisa dikatakan sebagai 96,8% variasi data dapat dijelaskan oleh garis kalibrasi. Artinya akurasi hubungan antara variabel X, yang dimana variabel X tadi adalah nilai rata standar nilai CO2, kemudian dengan nilai Y-nya yaitu nilai dari sensor, itu mendekati garis lurus. Semakin mendekati nilai 1, maka semakin bagus juga kualitas kalibrasinya. Sekian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sintak validasi yang sudah saya buat. Baik, yang pertama-tama adalah include ini gunanya untuk munculkan library apa saja yang saya gunakan. Include where.h ini digunakan untuk mengaktifkan komunikasi 12C yang digunakan oleh LCD dan RTC. Lalu ada include liquid crystal, itu library khusus yang untuk mengendalikan LCD 16x2 12C. Lalu ada include RTC clip, itu library yang untuk membaca waktu dari RTC DS32, itu ada atau tanggal, jam, menit, detik. Lalu include SDH digunakan untuk library untuk membaca atau menulis file di SD card. Lalu yang terakhir ada include SPI.h, itu guna untuk SD card bekerja menggunakan komunikasi SPI, dan library yang ini wajib. Lalu selanjutnya ada inisialisasi objek. Jadi liquid crystal 12C LCD ini digunakan untuk membuat lengan alamat LCD 12C 0x27 dengan ukuran LCD 16 kolom kali 2 baris. Lalu selanjutnya ada RTC DS3231, yaitu digunakan untuk membuat objek RTC untuk mengambil waktu.
Lalu ini ada penamaan pin, itu menggunakan define MG135A, itu berarti dijamperkan ke AO, dan MG135B itu dijamperkan ke pin 2, lalu LED merah dijamperkan ke pin 8, lalu ada LED biru dijamperkan ke pin 9, dan buzzer dijamperkan ke pin 7, lalu ada SD atau CS dijamperkan ke pin 10. Kenapa saya menggunakan define? Karena ini lebih mudah untuk dibaca oleh Arduino. Lalu ada variabel SD card. Yang pertama file data file, itu untuk menyimpan file yang akan ditulis ke SD card. Lalu di sini adalah fungsi dari kalibrasi yang sudah saya buat sebelumnya. Yang sudah saya lakukan kalibrasi pada sebelumnya. Untuk penjelasannya yaitu MG135 mengeluarkan nilai analog itu sebesar 0 sampai 1023, dan saya sudah membuat grafik kalibrasi di Excel, dan grafik didapati bersamaan yaitu ppm sama dengan nilai analog dikurang 483,88 dibagi 5,7353. Fungsi ini mengubah nilai sensor menjadi ppm CO2. Jika hasil negatif dibuat 0, jika hasil semisal negatif pada dibuat 0, tidak mungkin negatif. Lalu fungsi nama hari yaitu RTC untuk mengembalikan angka 0 sampai 6. Fungsi ini digunakan untuk mengubah angka tersebut menjadi nama hari dalam bahasa Indonesia. Jadi ini digunakan supaya LCD dapat memunculkan RTC untuk hari seperti Minggu, Senin, dan lain-lain. Lalu bagian setup ini digunakan untuk dijalankan sekali saat awal pertama kali dihidupkan. Untuk sintak yang bagian ini digunakan untuk serial 9600 untuk monitor, lalu LCD dinyalakan dan lampu belakang akan hidup pada bagian LCD backlight. Lalu ini menggunakan atur mode pin. Analog dan digital MG135 dibaca, yaitu dibaca input, lalu ada LED dan buzzer dibaca output, dan CS SD card juga output. Lalu untuk tampilan awal pada LCD, saya akan menampilkan seperti nama mata kuliah, nama kelompok, dan nama anggota satu persatu, yaitu ada Lukman, Jamelia, Reksi, dan Helma Retaratu. Dan semua itu ditampilkan selama delay 2000 atau 2 detik. Lalu ada sintak setup RTC. Ini loh, jika semisal RTC rusak atau tidak terpasang, maka program ini akan berhenti. Jadi di LCD akan menunjukkan seperti RTC error. Lalu sintak yang ini digunakan untuk semisal jika RTC habis baterai, waktunya akan hilang dan otomatis akan disetting ulang ke waktu saat program diupload. Jadi semisal baterai RTC tidak habis, maka waktu akan terus berjalan pada RTC. Jadi semisal kita mencabut USB, lalu kita akan memasangnya lagi, RTC akan menampilkan waktu yang real time. Jadi selanjutnya ada setup SD card, dan sintaknya seperti ini. Jika semisal SD card tidak dapat dibaca, maka pada LCD akan memunculkan SD gagal atau SD card gagal, dan program akan berhenti. Lalu ada bagian loop.
ini sintak ini menggunakan tugas analog nilai 0 sampai 1023. Lalu ada gas digital high atau low. Lalu date time now itu digunakan untuk menampilkan waktu secara real time seperti hari, jam, menit, dan detik. Lalu sintak yang ini diambil dari sintak kalibrasi yang sudah saya lakukan sebelumnya, yaitu CO2 ppm, kemudian kalibrasi CO2 dikali gas analog. Lalu ternyata ada plot gas analog validasi yang menampilkan nilai kalibrasi langsung tanpa fungsi. Lalu di sini ada inti batas gas 400, jadi semisal nilai gas di bawah 400, maka LCD akan maka LED merah akan hidup dan buzzer akan berbunyi. Lalu jika nilai gas di bawah 400, LED hijau akan hidup dan buzzer akan mati. Lalu ada sintak LCD waktu, itu digunakan untuk menampilkan waktu secara real time untuk LCD nama dan hari ini. Sudah saya sudah saya buat di sini. Jadi sintak yang ini itu gunanya untuk menghubungkan ke sintak yang ini. Lalu sintak yang ini akan ditampilkan pada baris kedua LCD. Jadi jika ini tadi akan ditampilkan pada baris pertama LCD, dan nilai gas dan gas analog validasi akan ditampilkan pada baris kedua LCD. Lalu selanjutnya sintak yang ini digunakan untuk logika aman dan bahaya suatu gas. Jika semisal gas terlalu tinggi, maka LED merah akan menyala dan LED biru akan mati. Lalu ketika gas melewati batas atau melewati batas bahaya, buzzer akan berbunyi. Dan ini jika gas tidak melewati batas, maka LCD akan menunjukkan batas aman dan LED merah akan mati, lalu LED biru akan hidup. Itu berarti aman dan buzzer dia tidak akan berbunyi. Lalu sintak ini digunakan untuk mengirim data ke serial monitor. Jadi serial print no time ini digunakan untuk menampilkan tanggal dan jam pada serial monitor. Lalu yang gas ini digunakan untuk survei gas CO2 yang dapat diukur. Lalu CO2 ini seluruh CO2 yang dihasilkan akan disimpan ke serial monitor. Lalu ada sintaks untuk menyimpan ke SD card ini, dan data file SD open gas analog txt file. Jadi jika misal sintaksnya bagian ini tidak ada, maka data yang sudah diukur tidak akan dapat disimpan ke MMC. Lalu ada serial atau data file close, yaitu untuk menutup file atau wajib agar MC tidak rusak. Lalu sini saya menggunakan delay 1000, yaitu program akan diulang selama 1 detik. Baik, cukup sekian penjelasan sintaks validasi dari saya.
dan terima kasih. Nama baca. Iya. Baik, inilah data validasi yang telah didapatkan, yaitu ada 15 sampel dengan masing-masing sampel ini 3 kali pengulangan. Kemudian data-data tersebut kita masukkan ke dalam grafik dengan cara yang pertama masih sama seperti yang sebelumnya. Kita klik chart, kemudian kita lagi di sisi kanan. Setelah itu kita klik kanan. Jadi untuk series name-nya ini kita namakan sebagai validasi sensor CO2. Oke, setelah itu untuk series X-nya, di sini kita menggunakan nilai rata-rata standar kalibrasinya. Oke, setelah itu untuk series Y kita menggunakan rata-rata nilai dari sensor. Lalu kita klik Oke. Dan inilah grafik yang dihasilkan. Setelah itu di bagian titik pada grafik ini kita klik, kemudian kita klik kanan, masuk ke add trend line, linear, kemudian scroll ke bawah lagi, kita klik set intercept, kemudian display equation on chart, kemudian juga display R square value. Oke, dan inilah nilai validasi yang kami peroleh. Di sini kita didapatkan hasil R2 yaitu 0,8159. Kenapa R pada nilai kalibrasi sebelumnya itu bisa lebih besar, kayak 0,9 tadi? Karena kalibrasi ini menggunakan data yang dipakai untuk membangun model, jadi wajar aja hasilnya lebih rapi dan mendekati garis regresi. Data kalibrasinya ini biasanya itu sedikit noise, jadi sehingga itu R2-nya jadi tinggi gitu. Nah, kalau nilai validasinya itu kecil atau rendah, biasanya itu memakai data yang baru yang tidak dipakai untuk membuat sampel.
Jadi lebih realistis ya. Perbedaan kondisi, error alat atau variasi sampel ini membuat R2 nya ini jadi lebih rendah. Jadi R2 validasi ini 0,834 ini 0,815 masih tergolong baik. Kayak di atas 0,8 itu sudah cukup kuat untuk sebagian besar. Yang penting itu selisih dari antara kalibrasi dan validasi ini tidak ekstrim, kayak tidak jauh banget gitu. Misalnya kalibrasinya 0,9 tapi validasinya itu cuma 0,4, itu jelek banget dah. Dalam hasil kelompok ini kita didapatkan hasil 0,9 dan validasinya ini 0,8, jadi masih wajar dan bisa diterima gitu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian uji kinerja pada sensor CO2, yang dimana di sini tuh kami melakukan uji kinerja selama 16 jam dengan 8 kali rujukan, yang dimana masing-masing rujukan itu terjadi selama 2 jam, yang dimana dalam satu rujukan ini masing-masing digunakan waktu selama 15 menit pada satu sampel. Di sini terlihat bahwa waktu yang digunakan 15 menit dalam satu sampel. Dan untuk kalibrator ini kami menggunakan data referensi pada rujukan pertama yaitu 630, rujukan kedua 692, rujukan ketiga 693, rujukan keempat 738, dan kelima 790, rujukan 789, rujukan ke-7 813, dan rujukan ke-8 yaitu 825. Setelah semua data diperoleh, kami menghitung pada absolute errornya. Itu rumus dari absolute error itu device yang dari sensor ini kurang dengan nilai kalibrator. Nah, untuk rata-rata dari absolute error ini kami memperoleh 13,125. Nah, di sini juga terdapat akurasi pada setiap rujukan. Dari akurasi rujukan ini diperoleh rata-rata akurasi, yaitu pada rujukan yang pertama terdapat 97,619, kemudian rujukan yang kedua 95,705, kemudian rujukan ketiga 97,402, rujukan keempat 99,728, rujukan kelima 938, rujukan ke-6 98,605, kemudian rujukan ke-7 99,138, dan rujukan yang terakhir yaitu rujukan ke-8 yaitu 98,060. Di sini terdapat rata-ratanya yaitu 98,150. Setelah itu ada standar deviasinya yaitu diperoleh 7,490. Kemudian reliabilitasnya didapat 0,995, serta stabilitasnya ini stabil. Nah, lalu di sini kami mendapatkan nilai data sensor dari rujukan, kecepatan pengukuran, serta respon alat ukur. Dengan rata-rata dari kecepatan pengukuran yaitu 0,8775 dan rata-rata dari respon alat ukur ini
dia dapat 3,6975. Oke, yang terakhir di sini bisa dilihat grafik yang kami peroleh dari uji kinerja yang kami lakukan, yaitu sensor 1 rujukan 1, sensor 2 rujukan 2, sensor 3 rujukan 3, dan seterusnya sampai sensor 8 rujukan 8. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kesimpulan dari percobaan kami adalah yang pertama, sensor MQ135 mampu mengetahui dan memantau kadar CO2 di lingkungan sekitar dengan baik. Berdasarkan hasil kalibrasi dan validasi, sensor menunjukkan hubungan linear yang kuat terhadap nilai rujukan R2-nya pada kalibrasi yaitu 0,9681 dan R2 pada validasi yaitu 0,8159. Sehingga perubahan kadar CO2 yang tidak dapat diamati secara visual dapat terdeteksi dengan jelas. Hasil uji kinerja yang dibagi menjadi 8 paraf dalam waktu total pengujian selama 16 jam dengan pencatatan nilai sensor setiap 15 menit juga menunjukkan pembacaan yang stabil, sehingga pengguna dapat memahami kondisi kualitas udara dan mengenali saat kualitas udara mulai menurun. Yang kedua, kinerja sensor MQ135 dinyatakan layak sebagai alat pemantau kualitas udara yang sederhana dan ekonomis. Hasil uji kinerja menunjukkan sensor memiliki akurasi rata-rata sekitar 98%, repeatabilitas sekitar 7,49%, stabilitas sangat tinggi yaitu 0,995, serta waktu respon rata-rata 3,7 detik. Konsistensi pembacaan selama pengujian ini menunjukkan bahwa sensor memiliki kepekaan yang baik, respon yang cukup cepat, dan hasil yang konsisten sehingga layak digunakan untuk pemantauan CO2 sehari-hari dengan biaya yang relatif rendah. Selanjutnya ada saran dari kami untuk uji coba ke depannya. Yang pertama, pada uji coba selanjutnya disarankan menambah variasi sampel gas selain obat nyamuk, misalnya asap pembakaran kertas, lilin, atau bahan rumah tangga lain yang menghasilkan gas, agar kemampuan sensor MQ135 dalam mendeteksi perubahan kadar CO2 dapat diuji coba pada kondisi yang lebih seragam. Yang kedua, jumlah sampel sebaiknya diperbanyak sehingga data yang diperoleh lebih representatif dan hasil pengukuran sensor menjadi lebih meyakinkan secara konsisten. Yang ketiga, perlu digunakan alat pembanding atau kalibrator gas CO2 yang lebih akurat sebagai acuan agar hasil kalibrasi dan validasi sensor MQ135 dapat dibandingkan langsung dengan alat standar. Yang keempat, pengujian berikutnya disarankan dilakukan di kondisi lingkungan yang berbeda, seperti ruangan yang tertutup atau terbuka, untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap pembacaan sensor. Yang kelima, sistem pencatatan data dapat dikembangkan menjadi otomatis dan real time sehingga mengurangi kesalahan pencatatan manual dan meningkatkan ketelitian data hasil pengukuran. Sekian kesimpulan dan saran dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.